warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ghea Khalifah. Sore ini saya ditemani oleh orang-orang muda profesional, keren, berdedikasi, punya kompetensi yang luar biasa, dan punya track record latar belakang yang saya kalau membacanya minder. Di sebelah kanan saya namanya Babai Farid. Selamat datang Pak Babai di Ombak Tepi Laut, di restoran Ombak Laut Ancol, dan di acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Ghea Khalifah. Ya. Silakan menikmati suasananya yang semakin menurut saya luar biasa, ya. Kalau boleh GR sih. Luar biasa, luar biasa. Dan di sebelah kiri saya ini aktivis juniornya agak kejauhan dengan saya, makanya dia jauh lebih pintar dari saya sekarang ini. Karena kan kalau semakin muda kan semakin pintar dibanding kalau yang generasi tuanya itu lebih cerita gua zaman dulu gitu. Padahal nggak hebat-hebat juga gitu. Namanya Idul Waro dari Direksi Transjakarta. Selamat datang Pak Idul di acara Ngopi dengan Ghea Khalifah. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang perkembangan Jakarta, tentang Bank DKI, juga tentang Transjakarta. Karena ini dua hal yang lumayan vital. Bank DKI berkaitan dengan perekonomian, Transjakarta berkaitan dengan transportasi. Sebelumnya kita ngobrol dulu dengan Pak Babai. Pak Babai, ya. Bank DKI dapat penghargaan lagi kemarin. Penghargaan apa tuh? Keren banget itu. Ya, jadi kita ada penghargaan mengenai BUMD terbaik di Indonesia. BUMD terbaik di Indonesia. Ya. Itu Bank DKI nomor 1, apa gimana? Iya, nomor 1. Pak Izul, mohon maaf Pak Izul ya, Transjakarta dan Ancol. Iya, kita support lah saudara. Kita support saudara. Silakan. Ya. Terus ada penghargaan mengenai digital banking. Digital banking. Ya, karena kita ini mau menuju bank digital banking. Seperti itu. Karena ke depan di era industri 4.0 digital banking ini akan menjadi suatu hal yang harus ya, bagi perbankan menuju ke sana. Jadi Bank DKI itu bertransformasi menjadi digital banking. Menjadi digital banking. Ya. Itu platformnya apa segala macam sudah. Jadi platformnya arsitekturnya sudah ada, sudah disiapin dan sudah diimplementasikan seperti itu ya. Misalkan kita itu mensupport cashless-nya di Pemprov seperti itu. Jadi A to Z-nya cashless di Pemprov itu kita support. Makanya Pemprov DKI itu sekarang bisa WTP, salah satunya saya boleh berbangga lah, itu salah satunya insya Allah peran dari Bank DKI juga. Oke. Ya, karena dengan teman-teman ngopi bareng gitu ya, bahwa Bank DKI sekarang sudah memasuki dunia digital, dan salah satu dari keberhasilan Pemprov DKI mendapatkan WTP 3 kali berturut-turut. Itu karena adalah digitalisasi yang dikelola juga ada peran dari Bank DKI di sana. Ya, tentang kenapa itu bisa menjadi WTP ya. Terus kalau sekarang saya seringkali protes ya sebagai anak Jakarta, kalau masuk tol itu kartunya Bank Mandiri, yang lain-lain nggak pakai Bank DKI gitu. Nah itu alhamdulillah kita sekarang sudah bisa untuk tol di Jabodetabek ya. Tol Jabodetabek sudah bisa dengan kartu Bank DKI. Ya. Jadi Bank DKI sudah menjadi tuan rumah di insya Allah menuju ke sana. Menuju ke sana ya. Menuju ke sana. Sebelum ke Pak Babai, saya ke Pak Ijul dulu nih. Ini juga sama nih, prestasi Transjakarta juga luar biasa dan mencengangkan. Kemarin Transjakarta itu dapat prestasi apa lagi tuh Pak Ijul? Jadi gini, memang Transjakarta kita mendedikasikan apa yang kita raihkan untuk Pemprov DKI ya. Salah satunya tentu saja yang paling fenomenal adalah penghargaan internasional terkait dengan sustainable transport di Kota Jakarta. Karena memang improvement dari Transjakarta sejak 2-3 tahun terakhir ini luar biasa besar. Kita bukan hanya mengembangkan rute yang dari awalnya sekitar hanya 60% mengcover wilayah Jakarta, sekarang sudah mencapai 83%. Terus kemudian jumlah pelanggan dari tahun 2017 berkisar dari 360.000 menjadi lebih dari 1 juta di awal 2020 kemarin. Artinya menjadi lebih dari 1 juta di awal 2020 kemarin. Betul, 1 juta pelanggan per hari. 1 juta pelanggan per hari. Iya, jadi
ini merupakan kolaborasi luar biasa, termasuk terima kasih juga kepada saudara kita Bank DKI dan juga dari Ancol karena semakin banyak destinasi wisata, tentu saja ini juga kesempatan kita untuk mempromosikan transportasi publik yang aman, yang nyaman gitu dan murah buat warga Jakarta dan sekitarnya. Nah, saya ingin menyambungkan ini. Ini kan temanya Transjakarta itu kan menjadi luar biasa karena ada integrasi transportasi. Betul. Nah, terus kan di sini ada Bank DKI sebagai pemberi peran dalam hal pembayaran. Integrasi pembayarannya sudah terjadi belum? Secara keseluruhan? Sudah. Tentu saja bertahap ya. Kita juga karena bukan hanya masalah teknologinya, tapi juga edukasi ke masyarakat. Ini perlu proses. Makanya kita secara bertahap integrasi. Alhamdulillah dengan kartu Bank DKI ini sudah bisa digunakan di seluruh moda transportasi publik di Jakarta. Transjakarta, saudara kita MRT, juga LRT sudah bisa menggunakan kartu yang sama. Sudah bisa menggunakan kartu yang sama. Iya, nah, pembayarannya itu sekali pembayaran atau beberapa kali? Kan kalau yang sudah terintegrasi layaknya sekali pembayaran untuk banyak hal. Transjakarta sendiri kan sebenarnya terdiri dari induknya, holdingnya dan juga beberapa operator. Dulu Bang Ges sebagai orang senior di Jakarta tentu saja masih ingat kalau naik Mayasari mesti bayar lagi, naik Damri mesti bayar lagi. Iya, dan kaki saya hanya sampai di tangga. Nah, itu dia. Sekarang pelayanan itu sudah diakui, kita sudah jauh lebih baik, service excellent sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan pembayarannya sudah terintegrasi, satu kali bayar untuk seluruh moda transportasi yang berbasis bus. Artinya apa? Artinya Transjakarta sampai ke yang Kopaja beberapa bagian, terus kemudian juga beberapa bagian angkot Mikrotrans Jaklingko itu sudah cukup sekali bayar. Nah, ini kita sedang dalam proses untuk mengintegrasikan sekali bayar itu juga dengan MRT dan juga LRT dan juga KRL gitu, KCI. Nah, ini program besar yang tentu saja Transjakarta support penuh. Ada joint venture namanya PT Jaklingko Indonesia, murni karya Pemprov DKI melalui joint venture di antara beberapa BUMD transportasi tadi. Murni karya Pemprov DKI. Murni karya Pemprov DKI di masa Anies atau sebelum Anies atau di masa Jan Peterson Koen. Ya, ini dia. Karena kan harus mengucapkan terima kasih kepada yang sebelumnya selalu kayak gitu. Tapi kalau banjirnya yang salah Anies gitu. Jadi kepada siapa nih terima kasihnya? Kepada Jan Peterson Koen atau kepada Anies? Yang jelas gagasan itu mulai muncul akhir 2017. Akhir 2017, Anies dilantik Oktober 2017. Tepat sekali. Dan program itu pertama kali dilaunching bulan Desember 2017. Waktu itu namanya OKO Trip. Waktu itu awalnya namanya OKO Trip. Ya, OKO Trip karena memang ini komitmen Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan untuk mengintegrasikan seluruh sistem transportasi dengan satu kali pembayaran. One cartridge for all trip, itulah OKO Trip. Yang akhirnya berganti menjadi Jaklingko. Nah, kemudian, sebelum ini diteruskan, ini diskusinya jadi sangat menarik. Ini ke Pak Babai dulu ini. Pak Babai, ini ada transportasi publik yang luar biasa. Ada Bank DKI sebagai supporting daripada itu segala macam. Ada perdebatan lama bahwa sangat tidak sehat transportasi publik didukung oleh rejim subsidi. Gitu. Nah, ini arahnya akan kemana nih? Karena kan kalau kita lihat New York, kita lihat London, subsidi. Tetapi kalau di kota-kota Asia sekarang, Bangkok, Tokyo, sudah mulai meninggalkan subsidi, sudah dikelola pada swasta. Nanti kemana kita arahnya ini? Karena dalam tanda kutip, dalam penilaian saya, ini kan kalau subsidi kan akan semakin besar nih. Apa sanggup? Karena kan nggak ada gajinya naik, peralatannya pasti kosnya akan tetap jauh lebih tinggi gitu. Nah, kalau menurut saya itu dari sisi bank gimana? Pilihan-pilihan saja. Karena kalau dari sisi bank itu tidak terlalu memikirkan antara subsidi atau tidak subsidi dari sisi bank ya, gitu. Mungkin dari sisi Transjakarta iya gitu. Nah, tapi dari sisi bank tidak masalah itu. Apakah itu disubsidi atau tidak disubsidi seperti itu kalau dari sisi bank. Cuma kalau kita dari sisi pemikiran
bahwa katakanlah ya sebagai anak bangsa gitu ya. Menurut saya disubsidi tidak masalah gitu. Tidak masalah. Tidak masalah. Toh contoh-contoh di kota-kota besar juga banyak yang disubsidi. Saya ingin kan, mempertajam seperti itu. lagi dalam konteks ini karena kan begini. Tagline-nya maju kotanya bahagia warganya. Iya. Ada demonstrasi buruh meminta upah naik. Terus kondisi Covid, maka bukan upahnya yang naik tapi biaya hidupnya yang diturunkan. Ya, Tepat sekali. Ya. Jadi kan betul. ini kan konteksnya juga kaitannya juga dengan bank sebagai perangkat untuk membangkitkan perekonomian Iya, gitu betul. kan. Jadi kan begini. Untuk bahagia warganya itu ya, salah satunya adalah transportasi yang murah, berarti kan disubsidi sama pemerintah, gitu kan. Yang kedua adalah pariwisata, gitu. Pariwisata. Contohnya, pariwisata kita di Ragunan itu hanya bayar 4.000. Mana ada 4.000 itu, ya kan begitu. Tetapi pemerintah melakukan subsidi atas Ragunan itu, perawatan segala macam seperti itu. Nah, sehingga masyarakat kelas bawah, gitu ya. Itu bisa menikmati kota Jakarta ini, salah satunya adalah Ragunan itu dengan biaya sangat murah. Siapapun bisa 4.000 itu kan gitu. Nah, coba bayangin kalau misalkan pemerintah itu tidak melakukan subsidi. Nah, sehingga nanti akan ada terjadi gap kemiskinan yang semakin yang kita lihat gini indeks kita aja kan naik terus itu loh. Nah, menurut saya ketika gini indeks naik terus itu berarti boleh rejim subsidi itu boleh, enggak diharamkan gitu. Tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Jadi kita harus lihat situasinya gitu. Kalau menurut saya situasi sekarang subsidi it's okay, nggak apa-apa. Dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia. Nggak masalah. Nggak masalah. Subsidi pupuk boleh, subsidi tadi untuk pariwisata boleh, untuk transportasi. Karena boleh. memang masyarakat sedang membutuhkan, terus pertumbuhan ekonomi kita sedang menurun. Iya. Saya ingin kembali lagi ke Pak Izul sebagai pengelola daripada Transjakarta. Ini kita sudah cerita tadi bahwa orang masuk Jakarta sekarang bisa berkata, bukan hanya masuk, tinggal di Jakarta. Ada kalimat dari Pak Gubernur yang menyatakan warga tingkat kesuksesan apa yang dilakukan oleh Pemprov maupun oleh BUMD apabila warganya berkata untung tinggal di Jakarta. Sebetulnya itu sudah ada, masyarakat begitu. Iya. Nah, contoh ya yang itu. Banyak anak-anak yang di luar Jakarta itu sekolah di SD Kampung Bali. Karena gratis. Kayak gitu. Karena dapat yang lebih baik dibanding yang lebih baik. Nah, dengan begitu. transportasinya yang dengan gratis transportasinya juga. Yang murah. Padahal bukan warga Jakarta. Bahkan seperti ketika itu. Covid kemarin lagi tinggi 28% jumlah rumah sakit kita dihuni oleh orang di luar berKTP Jakarta. Betul, seperti itu. Dan kita tidak pernah ada cerita warga non Jakarta Anda boleh kan, nggak pernah ada. Nggak pernah ada cerita itu. Gitu kan, gitu. Itulah menunjukkan Jakarta untuk negeri. Jakarta untuk negeri. Jakarta bukan hanya untuk warga Jakarta, tetapi untuk seluruh warga Indonesia yang memang silakan terbuka fasilitas ini memang bisa dinikmati siapapun. Yang penting tetap pengelolaannya transparan, akuntabel dan juga sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dan bagi bank ya, Bang Ges, bagi Bank DKI itu kita khusus menyediakan plafon kepada seluruh rumah sakit Jakarta gitu. Apabila kekurangan cash flow, itu dia tinggal ngambil. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik bahwa kita tahu lah bahwa pada saat Covid tidak bisa dibohongi walaupun mereka teriak-teriak dengan penuh kedunguannya bahwa jangan politisasi corona dan macam-macam, tapi memang Jakarta yang paling siap dengan websitenya, dengan fasilitas rumah sakitnya, mengintegrasikan dan berkolaborasi dengan berbagai pihak pada saat menghadapi Covid. Ini baru lagi bahwa rumah sakit dijamin cash flow-nya oleh Bank DKI apabila mengalami kesulitan. Iya. Itu khusus rumah sakit daerah atau untuk kita khusus rumah sakit daerah. Khusus rumah sakit daerah. Iya. Jadi berarti kan rumah sakit daerah di Jakarta ada 38. 30, kita punya 400 puskesmas, punya 38 rumah sakit daerah. 38 rumah sakit dari 52 kecamatan ya. Dari 44. Dari 44 kecamatan ya. Dari 44 kecamatan kita punya 38 yang itu cash flow-nya kalau kesulitan selama ini sudah ada belum yang kesulitan cash flow itu?
Selama ini ada beberapa gitu. Ada beberapa. Gitu ya. Dan ya, itu ya, bisa iya. dijalankan dengan Bisa baik. jalankan gitu. Oleh sebab itu mungkin kemarin Pak Gubernur bisa mengatakan bahwa 98% warga Jakarta BPJS-nya sudah memiliki BPJS semua ya, melewati iya. daripada tingkat ini nasional ya. Iya, iya. Karena seperti itu progresifnya itu di dalam Jadi kita pelaksanaan. antisipasi, jangan nunggu dulu orang kesulitan baru kita kasih, tapi dipersiapkan lebih awal. Jadi apabila ada kesulitan silakan tinggal diam. Seperti itu. Ya. Saya ingin ke Pak Izul. Pak Izul, ini Transjakarta, Jaklingko, juga MRT disatukan. Terus stasiunnya, saya agak kaget, stasiun Tanah Abang itu menjadi sedemikian luar biasa. Stasiun Senen juga sudah. Dikit lagi yang sedang dikerjakan Manggarai dan stasiun mana lagi, ada 5 stasiun ini. Itu kan biasanya stasiun itu kan oleh PT KAI, di atasnya itu kan Menteri Perhubungan. Itu kan terkotak, terpilah gitu. Iya. Tidak berkolaborasi, tidak bisa. Ini proses sampai seperti itu gimana ceritanya itu Pak itu? Nah, Ini menarik sekali iya. itu. Itulah briliannya ide Jaklingko yang dibawa oleh Pak Gubernur ya, bahwa semangat integrasi ini. Briliannya ide Jaklingko yang dibawa Pak Gubernur yang sekarang ya? Iya. Oh, jadi bukan di zamannya Peterson pun bukan. Jadi dengan ide integrasi itulah kemudian apa yang awalnya hadir sendiri-sendiri sekarang berkolaborasi, bahwa masing-masing moda transportasi memiliki segmennya, memiliki keunggulannya. Tentu saja memiliki kelemahannya, tetapi dengan integrasi kita bisa saling support satu sama lain, termasuk diantaranya dengan BUMN KAI, PT KAI. Dan ini juga suatu kolaborasi yang luar biasa, mengingat Pak Gubernur juga berhasil meyakinkan mantan gubernur yang menjadi presiden, dan tentu saja begitu. Iya. Dan beliau berkali-kali menyampaikan bahwa untunglah presiden itu mantan gubernur DKI. Jadi mengerti persoalan. Ya, itu memang untungnya kalau gubernur menjadi presiden ya, seperti itu. Jadi ini ke depannya kita harapkan integrasi ini semakin kuat dan semakin memudahkan masyarakat. Sekali lagi, masyarakat siapapun yang menggunakan fasilitas transportasi publik di Jakarta akan terlayani dengan nyaman, mudah, dan murah. Begitu. Nyaman, mudah, dan murah. Terkait murah, tadi menggelitik terkait subsidi. Iya. Izinkan saya menyampaikan bahwa subsidi sependapat dengan Pak Babai dari Bank DKI itu suatu hal yang lazim, lumrah. Tentu saja diharapkan subsidi ini tepat sasaran. Tepat sasaran itu seperti apa? Pengguna transportasi publik tentu saja salah satu yang berhak mendapatkan subsidi. Mengingat transportasi publik itu berperan besar dalam hal pembangunan kota. Misalkan mencegah kota semakin macet parah, terus kemudian mencegah kota terpolusi semakin parah. Karena apa? Karena kalau masyarakat, ibaratnya gini, 1 juta pelanggan Transjakarta, kalau kita bayangkan semuanya menggunakan mobil, seperti apa kemacetan Jakarta, kerugian ekonomi yang ditimbulkan seperti apa, polusi udara yang ditimbulkan dari asap knalpotnya seperti apa, luar biasa. Jadi sah-sah saja mendapatkan subsidi asalkan tadi tepat sasaran. Nah, inilah program Jaklingko Indonesia nantinya ke depan mengarah ke sana. Diharapkan semakin lama ke depan improvement ini bisa semakin dipilah. Pelanggan atau penumpang mana yang paling berhak mendapatkan subsidi. Itu berapa persen dari total wilayah DKI yang sudah masuk transportasi publik seperti Jaklingko, Transjakarta, dan segala macam itu? Per tahun ini 83%, Bang. Kita harapkan tahun depan sudah menyentuh 90%. Kenapa? Karena sekali lagi, transportasi merupakan salah satu fasilitas pendukung prioritas untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi ukurannya apa? Tadi 83% adalah ukurannya dari halte dan juga rambu bus stop kita. Karena kan beberapa rute Mikrotrans Jaklingko itu masuk ke wilayah pemukiman yang memang jalan sempit ya. Iya. Jadi tempat berhentinya adalah rambu bus stop saja. Jadi tidak dibangun halte. Secara simpel masyarakat bisa naik dan turun di lokasi itu. Nah, ukurannya tadi 83% adalah radius 500 meter. 83% radius 500 meter. Radius 500 meter dari titik-titik pemberhentian itu. Itu 83% wilayah Jakarta sudah tercover oleh layanan kita gitu. Layanan Transjakarta. Jadi ibaratnya dimanapun Anda tinggal di Jakarta, jalan kaki maksimal 500 meter sudah ketemu Transjakarta.
itulah jalan kaki maksimal 500 meter sudah ketemu dimanapun Anda tinggal di Jakarta. Teman-teman ngopi bareng, filosofi kalimat yang sederhana tapi artinya tidak sederhana. Untung tinggal di Jakarta itu semakin mendekati pada kenyataan karena transportasi publik yang sudah memasuki berbagai wilayah di DKI. Dan kalau saya boleh berkata berdasarkan pengalaman saya ya, di zaman bahkan belum lama, di tahun 80-an kan kemari tidak terlalu lama, akhir-akhir 80-an, betapa repotnya kalau saya mau misalkan ke Rawabelong, itu harus 3 atau 4 kali ganti kendaraan gitu kan. Karena kan di zaman dulu tempat diskusi jauh-jauh, ada LSI-nya Pak Adi Sasono di sana, ada Paramadina di Buncit. Itu tidak ada transportasi yang langsung. Apalagi kalau mau nonton bola, itu kaki di tangga aja, itu kaki yang nggak bisa kita masuk ke dalam dan penuh sekali. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa gubernur tidak bisa kerja, ya mungkin karena pada saat kecil dia lahirnya kekurangan oksigen otak. Jadi cara berpikirnya tidak tumbuh. Saya mengatakannya kaum otak dikit. Memang agak sulit itu menerangkan sesuatu yang logik kepada orang-orang yang seperti itu gitu kan ya. Tetapi ini adalah fakta-fakta yang real di lapangan, warga menikmati. Kemarin juga saya mewawancara 2 orang warga. Dia bercerita bagaimana kemudahan-kemudahan yang dia dapat di Jakarta dan perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu menjadi sangat menarik gitu loh. Ini ada lagi yang hal lainnya Pak Baba ya. Ini Pak Ijol, Transjakarta itu shelternya itu didesain sedemikian rupa, ikonik dan punya punya estetika seni. Betul. Nah, itu kalau dulu di gubernur zaman Jan Petersen Kun ya, bukan gubernur yang sebelum-sebelumnya, bukan gitu. Pasang shelter ya sembarangan aja, yang penting orang tidak kehujanan gitu kan. Nah sekarang ini ada estetikanya gitu. Jadi memang shelter kita atau halte-halte kita itu rata-rata usianya sudah lebih dari 12 tahun. Rata-rata ya. Bahkan ada yang dibangun sejak awal 2000-an gitu. Jadi beruntung ini Pak Gubernur Anies memiliki sekali lagi memanjakan pengguna transportasi publik. Salah satunya adalah dengan mendesain ulang halte itu menjadi sebuah bangunan yang nyaman dan juga memiliki nilai estetika tinggi, ikonik. Bahkan dengan kerja sangat cepat. Masih ingat kemarin kasus kerusuhan gara-gara demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 8 Oktober, terjadi kebakaran di beberapa halte kita di ruas Sudirman Tamrin. Alhamdulillah tanpa banyak mengeluh, kita langsung kerja keras. Dalam 3 hari yang halte itu rusak total, 3 hari halte sudah bisa digunakan lagi untuk pelayanan publik. 3 hari dalam itu sudah bisa digunakan lagi untuk pelayanan publik. Ya. Jadi kasusnya, ingat waktu itu harinya hari Kamis seperti ini, kasus demonstrasi dan pembakaran, dan kemudian sampai malam terjadi kebakaran. Jumat pagi Pak Gubernur sudah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk membantu Transjakarta. Kita bahu-membahu, termasuk terima kasih juga kita ke Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, dan seluruh aparatur Pemprov DKI, sehingga pada hari Senin pagi pelayanan publik tidak terganggu. Luar biasa cepatnya ya. Teman-teman ngopi bareng, saya ingat sekali tentang pembakaran shelter-shelter Transjakarta, karena besoknya kemudian ada spanduk yang tulisannya itu mengiris hati. Shelter ini dibiayai oleh uang rakyat, itulah. Dan itu kan dibakar. Yang membakar wajahnya ada, ditangkapnya tidak. Kenapa tidak ditangkap kita nggak tahu, itu urusan mereka lah gitu kan ya. Tetapi bahwa Pemprov DKI melakukan segala sesuatu dengan serba cepat atas nama kepentingan publik memang luar biasa sekali. Betul. Itu Pak Babai melihat perkembangan yang seperti itu ya. Sedemikian rupa, sedemikian cepat. Sebenarnya ada nggak sih perasaan di Bank DKI ini perubahannya gini, maksud saya gini, perubahan yang secepat ini kan bersaing nih dengan dunia lain gitu. Nah itu dari gubernur itu ada nggak sih seperti peringatan, lo nggak bisa kerja, lo keluar dari barisan atau apa gitu? Gini,
Jadi dari Pak Gubernur tuh yang dirasakan sama kami lah ya, Ya, tidak ada yang kayak gitu ke kami. Tetapi kami menyadari bahwa kita itu harus bekerja keras untuk kepentingan rakyat seperti itu. Contoh misalkan Bank DKI itu mensupport bagaimana terselenggaranya bantuan sosial tunai kepada masyarakat, gitu kan? Gitu. Nah, kita itu membagikan kepada 1 juta masyarakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, supaya bagaimana bantuan ini supaya nyampe dengan lancar, dengan baik. Nah, itu dilakukan bantuan sosial tunai. ya kepada 1 juta 1 masyarakat. juta masyarakat. 1 juta keluarga apa 1 juta 1 individu? juta pemegang rekening. 1 gitu. juta pemegang Nah, rekening. Jadi kita itu pemerintah Pemprov DKI itu sudah memberikan 800.000 lebih KJP ya. Kartu Jakarta Pintar Plus gitu. Terus kita juga kemarin waktu pandemi itu memberikan kepada 1 juta bantuan sosial tunai, 1 juta pemilik rekening gitu ya. Yang itu sudah ditentuin. Jadi katakanlah 1 juta masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial ketika COVID gitu. Seperti itu. Nah, Dan itu berjalan selama selama COVID itu berjalan dan terus simultan. Simultan. Seperti itu. Nah, jadi itu juga untuk membantu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan dengan cara seperti itu tidak ada kebocoran bantuan sosial seperti itu. Tidak ada kebocoran, Tidak ada bantuan kebocoran. simultan dan terus dan diterima langsung oleh masyarakat seperti itu. Tidak ada mengeluh masyarakat yang ini ada sunat-sunat, nggak ada gitu ya, gitu, seperti itu. Teman-teman ngopi bareng, terjawablah kenapa Pilkada 2022 ditiadakan, terjawablah kenapa sudah diturunkan orang lain untuk masuk Jakarta, ngurus gelandangan segala macam, tetapi angkanya tetap kecil dan itu harus ditunda menjadi 2024 karena memang kalau kata orang sana bilang saya nggak ada lawan gitu. dengan apa yang dilakukan Transjakarta, Bank DKI menggarap bagaimana menjadi kota ini maju, menjadi warganya bahagia dan itu tingkat kepuasan publik saya dengar dari beberapa teman ada survei di luar kita yang tidak diitukan mencapai 85%. Ya tentu saja kalau untuk bertarung di orang yang tingkat kepuasan yang mencapai 85% yang mengerikan lah itu. Jadi pilkadanya ya tunda aja lah kira-kira kayak gitu. Teman-teman ngopi bareng, acaranya sudah sampai pada titik akhir. Kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Hari ini banyak sekali sebenarnya yang harus saya ingin tanyakan dengan Pak Babai dari Direksi Bank DKI, dengan Pak Izul Waro dari Direksi Transjakarta yang sekarang ini boleh dikatakan bahwa membawa Jakarta seperti sekarang, tentunya dengan kerja tim bersama. Tapi sore yang bahagia ini saya senang sekali kedatangan 2 teman muda yang luar biasa keren. Insya Allah Jakarta akan semakin maju dan semakin membahagiakan kita semua. Ada American News dari Ocean Dream Samudra. Oke, terima kasih banyak. Jumpa lagi sampai minggu yang akan datang. Salam.